kita bersyukur semua karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Kita akan beribadah, mari sama-sama siapkan hati kita mau beribadah pada Tuhan. Kita angkat satu pujian, selamat pagi Bapa. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan Tuhan saat ini dengan puji-pujian kami, tepuk tangan kami, suara kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita angkat pujian, tiada berkesudahan. Kasih-Mu
kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan mendengar. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Memintan bisa bertemu dengan kalian pada hari ini. Memintan akan bercerita tentang pentingnya mengenal firman Tuhan. Ya, mengenal firman Tuhan atau mengenal Tuhan lebih tepatnya itu sangat penting sekali. Tapi sebelum lanjut, kalian tahu nggak sampah itu apa? Ya, pernah lihat sampah kan? Sampah itu bagus atau jelek? Iya, jelek, kotor. Bau atau wangi? Oh, bau, betul. Nah, sekarang pernah lihat perhiasan atau tidak? Ya, pasti pernah lihat cincinnya mama, kalung emasnya mama suka pakai, atau papa juga suka pakai cincin. Itu adalah perhiasan. Benda-benda itu biasanya bagus atau jelek? Ya, perhiasan biasanya bagus dan harganya murah atau mahal? Ya, biasanya harganya mahal. Nah, anak-anak, sampah atau perhiasan kalau kalian disuruh memilih, mana yang akan kalian pilih? Ada yang pilih sampah? Mau? Oh, ternyata tidak ada, semuanya maunya pasti memilih perhiasan. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kalian duduk tenang, sikap berdoa yang baik, karena kita bicara kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, siapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan dan juga memahami serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, dalam Alkitab ada dicatat tentang seorang tokoh yang bernama Paulus. Pernah dengar nama itu? Ada yang bernama Paulus di sini? Oh, ada juga kayaknya tuh ya. Nah, Paulus ini seorang yang sangat pintar. Dia suka belajar. Dia belajar apa saja. Dan dia menjadi anggota dari sebuah perkumpulan orang-orang yang suka belajar tentang hukum. Dia tahu mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Nah, salah satu yang tidak ia suka adalah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Menurut Paulus, orang-orang Kristen ini tidak taat hukum, harus ditangkap. Jadi dia meminta sebuah surat untuk bisa menangkap orang-orang Kristen. Dia pergi dari kota yang satu ke kota yang lain untuk menangkap orang-orang Kristen.
Nah, akhirnya ia mau pergi ke kota Damsyik. Dan disinilah terjadi sebuah peristiwa ajaib yang merubah dirinya. Dalam perjalanan menuju kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang tampak memancar dari langit dan mengelilingi Paulus. Paulus sampai rebah di tanah dan dia mendengar suara dari langit. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Paulus bingung. Dia bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, setelah melihat cahaya yang sangat terang itu, mata Paulus menjadi buta. Dia bangun sambil meraba-raba. Temannya bingung melihat dia tiba-tiba jadi buta. Mereka angkat dan mereka bawa masuk ke dalam kota. Di kota Damsyik itu tinggal seorang anak Tuhan pengikut Yesus Kristus yang bernama Ananias. Nah, Tuhan memerintahkan Ananias untuk menemui Paulus. Ananias tadinya takut. Dia bilang, "Tapi Paulus itu kan jahat, nanti aku ditangkap." Tapi dia akhirnya taat dan pergi menemui Paulus. Paulus lalu disembuhkan, matanya bisa melihat lagi. Dan semenjak hari itu Paulus berubah. Dia tinggal bersama para murid-murid Kristus, para pengikut-pengikut Tuhan Yesus di kota Damsyik. Dan dia belajar sesuatu yang baru. Dia belajar mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Yang tadinya dia pikir penting menjadi tidak penting lagi. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dulu dia miliki menjadi tidak penting lagi. Karena dia menemukan mengenal Tuhan Yesus itu ternyata lebih penting. Memahami perintah Tuhan Yesus itu ternyata lebih penting. Jadi dia belajar dengan murid-murid yang ada di Damsyik. Dan dia lalu pergi mengajar orang-orang lain juga, memberitahukan orang-orang bahwa yang lebih penting adalah mengenal Tuhan Yesus. Kenapa mengenal Tuhan Yesus itu penting? Coba, kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke keselamatan. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kalau mau selamat dari hukuman dosa, satu-satunya jalan adalah melalui Tuhan Yesus. Jadi dia pergi ke seluruh penjuru dunia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bagi Paulus, apa yang dulu penting sekarang menjadi sampah. Yang lebih penting, bahkan lebih penting daripada perhiasan, lebih berharga daripada perhiasan yang mahal adalah mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak, ayo kita juga seperti Paulus. Kita menjadi orang-orang yang mementingkan mengenal Tuhan Yesus. Mengetahui apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Walaupun masih kecil, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Jadi sekarang kalau tiba waktunya ibadah dan sedang asik main game, tinggalkan gamenya, karena ibadah kepada Tuhan Yesus lebih penting. Kalau sedang asik bermain, berenang-berenang di kolam depan rumah, lalu mama panggil, "Anak-anak,
kolam dan siap untuk jam doa. Ya, karena semua yang kita lakukan ini tidak ada artinya kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Mari kita terus mengenal Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita dan tertanam di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, terima kasih Yesusku. Bye.